Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Hutan Angker di Lampung. Maling! Maling! Terdengar teriakan beberapa warga yang mengagetkanku. Siang itu memang aku sengaja mampir di warung kopi pinggir jalan untuk sekedar istirahat dari aktivitasku berkebun. Lalu aku melihat 3 orang pemuda berlari di hadapanku, diikuti puluhan warga yang mengejar sambil membawa batu, kayu, dan beberapa dari mereka bahkan ada yang membawa pisau. Ada maling lagi, pikirku. Karena akhir-akhir ini memang sering terjadi perampokan di kampungku. Melihat kejadian itu, aku langsung berlari dan ikut mengejar 3 pemuda tadi. Mas, ini kopinya belum bayar, teriak si mbok penjaga warung. Iya mbok, nanti aku balik lagi, jawabku sambil berlari. 3 pemuda tersebut lari ke dalam hutan, dan tidak berapa lama akhirnya warga berhasil menangkap mereka. Tubuh mereka diseret ke pinggir jalan di tepi hutan. Jalan raya ini membelah hutan yang berada di kawasan Lampung. Hutan yang memang sudah terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Warga yang sudah marah lalu menghakimi mereka bertiga. Tubuh mereka pun tidak berdaya menahan amukan warga. Darah sudah mengalir membanjiri jalan ini. Lalu beberapa pemuda terlihat menyiram tubuh mereka dengan bensin. Aku tidak kuat melihat pemandangan ini. Ingin kuhentikan aksi warga pada saat itu. Namun apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya seorang remaja biasa yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga petani. Beberapa saat kemudian, aroma daging yang hangus terbakar pun tercium di sekitar tempat ini. Aku melihat tubuh mereka meronta-ronta, dan setelah beberapa lama, akhirnya tubuh mereka sudah tak bergerak lagi. Mereka bertiga mati. Beberapa bulan telah berlalu semenjak meninggalnya 3 pemuda tadi. Kini jalur perlintasan di jalan yang membelah hutan ini jadi agak sepi jika sudah masuk maghrib. Sebelum adanya kejadian pembakaran itu, jalur ini memang sudah terkenal angker. Banyak warga sering diganggu oleh beberapa penampakan makhluk halus di sana. Namaku Hadi. Kisah ini terjadi antara tahun 1999 sampai 2002. Aku adalah anak dari seorang petani. Keseharianku pada pagi sampai sore hari adalah berkebun, lalu menjual hasil kebunku dan para tetangga lain ke pasar pada malam hari. Karena pasar yang aku tuju beroperasi mulai dari jam 2 dini hari, maka mengingat perjalanan bisa memakan waktu 2 jam dari rumah, aku biasanya berangkat antara jam 11 atau jam 12 malam. Seperti biasa, setelah kulihat waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, aku mulai bersiap membawa beberapa hasil kebunku dan para tetangga. Oh ya, aku tinggal di sebuah desa kecil di daerah Lampung. Warga di desaku hanya sekitar 200-300 orang saja. Dan desa kami dikelilingi oleh hutan, persawahan, dan perkebunan warga. Dan saat cerita ini terjadi di kampungku, malah belum ada aliran listrik yang masuk. Jadi bisa dibayangkan betapa sepinya desaku saat itu. Bahkan sampai sekarang. Setelah selesai mencuci dan mengelap motor Honda Star kesayanganku, aku menaruh keranjang ke atas motor. Keranjang ini terbuat dari bekas karung goni yang aku buat sedemikian rupa agar bisa menampung muatan agak banyak. Aku lalu memasukkan beberapa hasil kebun ke dalam keranjang. Sedikit kupaksa, dan sisanya yang tidak masuk aku taruh di belakang jok, di tengah-tengah antara keranjang yang kanan dan yang kiri. Setelah dirasa cukup banyak, aku lalu mengikat keranjang yang satu dan yang lain dengan tali. Tidak lupa juga beberapa ikat sayur yang di tengah-tengah aku ikat dengan kencang agar tidak terjatuh nanti. Setelah siap semua, aku mulai menghidupkan motorku. Untuk menuju pasar, aku harus melewati jalan raya yang membelah hutan angker itu. Belum lagi jalan setapak dari rumahku ke jalan raya, harus melewati pemakaman tua yang berada di ujung jalan. Inilah rutinitasku setiap pagi, dan tidak ada jalan lain selain jalan ini. Aku mulai melewati jalan setapak ini.
Jalan berbatu dan agak becek akibat hujan sore tadi membuat ban motorku sesekali agak selip. Jalan begitu gelap dan aku hanya mengandalkan lampu dari motor tuaku ini. Setibanya di ujung jalan, aku mulai agak merinding. Tidak tahu kenapa malam ini begitu menyeramkan bagiku. Jalan di sekitar pemakaman ini agak menanjak. Aku berusaha memaksa motor tua ini agar mampu untuk melaluinya. Tiba-tiba motorku mendadak mati. Antara kesal dan takut setengah mati, aku berusaha mendorong motorku untuk melewati jalan yang menanjak ini. Karena aku pikir, tidak mungkin menyela motor dengan beban berat di jalan yang menanjak. Aku memutuskan mendorong motor ini sampai ke jalan yang agak datar. Tanpa sadar, pandanganku terpaku pada sebuah pohon besar yang berada di tengah pemakaman. Aku melihat seorang wanita berdiri mengenakan gaun warna putih agak kotor dengan rambut terurai. Astagfirullah. Aku panik bukan main dan terus mendorong motorku sekuat tenaga. Entah kenapa tenagaku seperti berlipat ganda saat itu. Aku terus mendorong motorku untuk memperdulikan jalan yang agak rusak, yang sesekali membuat kakiku tersandung oleh bebatuan. Setibanya di jalan raya, aku lalu menghentikan lariku sambil mengatur napas. Aku mencoba menghidupkan lagi sepeda motorku. Alhamdulillah, motorku kini sudah hidup dan siap melanjutkan perjalananku ke pasar. Aku langsung tancap gas dan berharap agar cepat sampai ke tujuan. Setelah beberapa lama, tibalah aku di jalan yang membelah hutan angker ini. Jalan di mana pernah terjadi pembakaran 3 pemuda yang dicurigai sebagai maling oleh warga pada waktu lalu. Numpang, anak bagong mau lewat. Entah apa maksud ucapan itu, namun itulah kepercayaan yang aku dapat dari beberapa sumber yang tidak tahu benar atau tidaknya. Sedikit aneh, namun apapun akan kulakukan agar tidak bertemu lagi dengan makhluk-makhluk goib di sini. Yang penting aku sudah berusaha. Mudah-mudahan makhluk di sini mau mengerti tentang kegelisahanku. Namun kenyataan tidak seindah ekspektasiku. Lagi-lagi motorku mendadak mati di tengah-tengah jalur perlintasan ini. Di tengah kegelapan hutan ini, motorku tiba-tiba mati. Bisa kalian bayangkan bagaimana rasanya saat itu? Ya Allah, mimpi apa aku semalam? Aku lalu berusaha menyela motorku dan berusaha sekuat tenaga agar motor tua ini hidup kembali. Butir-butir keringat yang sebesar biji jagung jatuh dari keningku. Puluhan kali setelah motor ini aku injak, namun belum berhasil membuatnya hidup kembali. Motor sialan. Sudah dilap bersih-bersih, tak tahu terima kasih kau. Aku terus menggerutu dalam hati. Lalu tiba-tiba aku mencium aroma daging yang hangus terbakar. Dan dari belakang pundakku ditepuk oleh seseorang. Saat aku menoleh ke belakang, betapa terkejutnya aku. Aku melihat sosok yang wajahnya sudah tidak berwujud lagi. Wajah itu seperti habis terkena luka bakar yang sangat parah. Dan sebagian kulit lainnya terlihat hitam gosong. Wah! Aku panik bukan main dan berlari meninggalkan sepeda motorku di tengah jalan. Setelah berlari beberapa lama, nampak dari kejauhan cahaya dari sebuah lentera. Setelah semakin dekat jarakku dengan cahaya itu, nampak sebuah lentera yang terbuat dari kaleng susu bekas. Ya, saat itu lentera model inilah yang populer di desaku dan beberapa desa lain. Terlihat 5 orang pemuda yang tengah bersiap untuk ke pasar juga membawa hasil kebun mereka. Loh, Hadi, kenapa kamu? Tanya salah seorang dari mereka yang ku ketahui bernama Aswin. Ini bang, saya lihat setan bang Aswin. Kataku sembari mengatur nafasku. Motor kamu di mana? Di sana bang, saya tinggal. Waduh, terus gimana? Udah kita tolongin aja Hadi. Kamu ikut si Ucup tuh, muatannya gak banyak, kata Bang Imam. Kami semua lalu pergi ke tempat di mana motorku berada. Aku masih merasa takut bukan main saat itu. Namun karena berpikir kami berenam, maka aku coba beranikan diri. Kami tiba di mana motorku berada. Mereka membantuku dengan menyorotkan sinar lampu motornya ke arahku. Aku berusaha menghidupkan motorku, dan syukurlah motorku bisa hidup kembali.
Aku lalu melanjutkan perjalananku ke pasar bersama 5 orang tadi. Alhamdulillah, setelah kejadian itu, aku tidak menemukan hal-hal aneh lagi sampai aku pulang ke rumah pada pagi harinya. Beberapa hari setelah itu, malam ini aku tidak pergi ke pasar karena badanku terasa agak lelah setelah seharian berkebun. Setelah sholat Isya, aku pun merebahkan badanku dan langsung pulas tertidur. Mas, bangun mas. Popok anak kita sudah kotor semua. Cuma bisa beberapa saja ini. Terdengar suara istriku membangunkanku. Dengan mata masih mengantuk, aku pun menyiapkan ember dan memasukkan pakaian kotor ke dalamnya. Dalam keadaan terpaksa aku berjalan ke sebuah mata air yang jaraknya sekitar 500 meteran dari rumahku. Aku melihat jam menunjukkan masih pukul 3:30 dini hari dan jalan hanya diterangi sinar bulan purnama. Mata air itu berada di pinggiran sebuah danau dan di sebelahnya terdapat sebuah pohon besar yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Karena jalan setapak ini begitu gelap dan banyak sekali pohon bambu yang berbaris sepanjang jalan, aku pun mempercepat langkahku, berharap segera bisa menyelesaikan tugas negara saat itu. Sambil memikul 2 buah ember berisi pakaian kotor anakku yang aku ikat pada sebatang bambu, akhirnya aku tiba di mata air tersebut. Mata air ini berada di antara bebatuan. Aku langsung mengeluarkan pakaian kotor yang berada di dalam ember. Segera aku menyikat-nyikat pakaian itu dengan sesekali mengambil air dari mata air itu menggunakan sebuah gayung. Ketika asik menyikat, aku mendengar sebuah suara yang memanggil namaku. Hadi. Seketika aku hentikan aktivitas menyuciku dan kuarahkan pandanganku ke segala penjuru. Namun aku tidak melihat siapapun di sana, kecuali hanya diriku yang tengah kebingungan. Suara siapa barusan? Tanya aku dalam hati. Karena merasa tidak ada orang, aku kembali melanjutkan aktivitasku dan berusaha menepis pikiran-pikiranku soal makhluk gaib. Setelah beberapa lama, kembali suara itu terdengar lagi. Hadi. Aku kembali mencari asal suara itu. Namun lagi-lagi aku tidak mendapati siapapun berada di sana, kecuali diriku. Akhirnya aku berusaha semaksimal mungkin untuk bisa cepat-cepat menyelesaikan kegiatan mencuciku saat itu. Setelah selesai, aku kembali menaruh pakaian-pakaian tersebut ke dalam ember dan bersiap untuk pulang ke rumah. Saat bangun dari posisi dudukku dan bersiap melangkahkan kaki, kembali aku mendengar suara itu lagi. Hadi. Aku langsung menoleh ke belakangku dan pandanganku terpaku pada penampakan sosok makhluk yang dibungkus dengan kain putih seperti bentuk kue lemper. Pocong. Aku pun lari tunggang langgang sambil memikul beban 2 ember pakaian yang masih basah di pundakku. Setibanya di rumah, aku langsung menutup pintu rapat-rapat. Istriku terlihat kebingungan dengan tingkahku. Kenapa mas? Tanya istriku. Enggak apa-apa kok mah, kataku. Istriku lalu menyuruhku untuk segera menjemur pakaian yang baru saja aku cuci. Karena takut membuat istriku panik, aku pun merahasiakan pertemuanku dengan pocong itu dan menuruti kata-katanya dengan rasa takut yang masih menyelimutiku. Aku menjemur pakaianku di halaman samping rumah. Jemuran itu masih menggunakan 2 buah kayu yang dibuat tiang, dan di bagian atasnya diikat tambang dari kayu satu ke kayu yang lain. Saat tengah menjemur pakaian anakku, tiba-tiba tali jemuranku bergerak-gerak sendiri, seolah ada seseorang yang memutar-mutarnya. Karena masih diselimuti rasa takut melihat pocong di mata air tadi, aku pun berlari meninggalkan beberapa pakaian yang belum sempat aku jemur. Aku masuk ke dalam rumah dan melihat istriku sudah tertidur bersama anakku. Tanpa pikir panjang, aku pun menarik selimut dan menutup wajahku, berharap pagi segera datang. Paginya, ketika aku bangun, aku mengecek pakaian yang belum sempat aku jemur di samping rumah, dan kulihat pakaian sudah tersusun rapi di tali jemuran. Syukurlah. Aku berpikir mungkin istriku yang merapikannya.
Aku lalu ke dapur untuk membuat secangkir kopi. Setelah siap, aku membawa secangkir kopi tadi ke teras rumah untuk bersantai sejenak sebelum pergi berkebun. Dari jauh aku melihat istriku berjalan ke arah rumah sambil menggendong anakku. "Dari mana, Mah?" tanyaku. "Dari rumah Mas Dimas," kata istriku. Dimas adalah sepupuku, rumahnya kurang lebih 50 meteran dari rumahku. "Jemuran di samping, kamu yang rapihin ya?" kataku sambil menghidupkan sebatang rokok. "Enggak, Mas. Tadi anakmu ini panas, lalu aku cepat-cepat ke rumah Dimas. Karena aku pikir anaknya kan habis sakit panas juga kemarin. Jadi mungkin obat panasnya masih ada. Ini alhamdulillah sudah adem," kata istriku sambil berjalan ke dalam rumah. "Lalu siapa yang membereskan jemuran tadi? Paling bapak atau ibu," pikirku dalam hati. Setelah kopi dicangkir sudah habis, aku lalu mandi dan bersiap ke kebun. Tak lupa aku pastikan kondisi anakku yang tadi pagi sempat panas. Dan setelah dirasa sudah agak mendingan, aku pun pamit kepada istriku. Peralatan tempurku dan bekal makan pun tak lupa aku bawa. Hari ini cuaca sangat cerah. Melihat hasil kebunku tumbuh dengan subur, membuat aku sangat bersemangat pagi ini. Malam ini pasti laku banyak nih. Hari sudah menjelang sore. Setelah kurapikan peralatan tempurku, aku pun pergi menuju rumah. Hasil kebunku pun telah kusiapkan agar bisa kubawa ke pasar nanti malam. Sesampainya di rumah, terlihat beberapa tetangga yang menitipkan hasil kebun mereka juga untuk aku bantu jual di pasar nanti. "Mah, aku mau ambil air dulu ya untuk mandi," kataku kepada istriku. "Iya, Mas, sekalian seember lagi ya untuk aku," kata istriku. Aku lalu mengambil 2 buah ember agak besar dari kamar mandi dan bergegas pergi ke mata air untuk mengambil air dari sana. Mumpung hari belum gelap juga, pikirku. Mengingat kejadian tadi malam masih membuatku agak sedikit takut jika malam-malam harus ke sana lagi. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang pria berjalan di depanku. Dan setelah kuperhatikan, dia adalah Miswan, sahabatku. Terlihat dia juga membawa 2 buah ember yang dia pikul menggunakan potongan bambu. Syukurlah ada barengan. Aku pun mempercepat langkahku. "Woi, Wan," kataku yang masih berada di belakangnya. Namun dia tidak menjawab dan terus melangkahkan kakinya. "Ngambil air juga ya? Kita bareng ya, Wan. Soalnya kalau sendiri aku masih takut," kataku yang kini telah berada di sampingnya. "Semalam aku melihat pocong, Wan, di sana. Ih, amit-amit deh," kataku. Aku terus mengajak bicara Miswan, namun Miswan masih saja diam dan terus melangkahkan kakinya. Saat itu aku hanya berpikir, mungkin dia sakit atau bagaimana. Lagi pula tidak ada yang penting dari setiap ucapanku ke dia. Sesampainya di mata air itu, aku mempersilahkan Miswan terlebih dahulu untuk mengambil air. Sementara itu aku hanya duduk di samping mata air itu, sambil memandangi jalur yang tadi kami lewati. Deretan pohon bambu itu membuatku merinding. Memang banyak sekali cerita dari warga yang menemui sosok makhluk halus di sana. Tiba-tiba dari jauh aku melihat 2 orang pemuda yang berjalan ke arahku sambil memikul ember di pundaknya. 2 orang itu tengah asik berbincang-bincang. Ketika sudah berjarak sekitar beberapa meter dari tempatku, betapa terkejutnya aku. 2 orang tadi adalah Miswan dan Budi, 2 orang sahabatku. Lalu, siapa yang sedari tadi bersamaku? Aku lalu celingak-celinguk mencari Miswan yang dari tadi bersamaku, namun tidak ada siapa-siapa di sini. Aku kembali menoleh kedua orang tadi yang jaraknya sudah dekat denganku. "Hadi, kenapa kamu kayak orang bingung gitu?" tanya Miswan. "Wan, tadi kamu di sini kan sama aku?" tanya aku. "Apaan sih? Orang aku baru sampai ini. Jangan ngomong sembarangan ah." "Wah, mau nakut-nakuti kamu ya, Di," kata Budi. Sudahlah. Aku duluan ya ambil airnya." Aku benar-benar masih bingung saat itu. Tadi aku benar-benar jalan dan ngajak ngobrol Miswan soalnya.
Kalau memang Miswan yang ini yang asli, lalu tadi siapa? Beberapa lama kemudian, kami telah selesai mengambil air dari mata air itu. Lalu kami semua berjalan ke arah desa kami dan berpencar ke rumah masing-masing. Aku masih menutup mulut dari istriku untuk semua kejadian aneh yang aku alami, karena aku khawatir dia takut ketika aku tinggal sendiri ke pasar pada malam harinya. Selesai mandi dan makan, aku pun istirahat sebentar sambil menunggu waktu Isya datang. Selesai sholat Isya, aku lalu merebahkan tubuhku untuk istirahat sebentar sebelum ke pasar nanti malam. Mas, bangun mas, sudah jam 10, kata istriku. Iya mah, kataku. Aku pun melangkahkan kaki ke kamar mandi. Setelah mencuci muka, aku mengambil setengah baskom air untuk mengelap motor kesayanganku. Setelah dirasa agak bersihan, aku menaikkan keranjang karung goniku ke jok belakang motor dan memasukkan hasil kebun ke dalam keranjang tersebut. Hasil kebun kali ini sangat bagus dan segar-segar. Karena hasil kebun telah terangkut semua, aku lalu mengikatnya dengan tali agar tidak terjatuh nanti. Aku lalu berpamitan dengan istriku dan mulai mengendarai sepeda motorku. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada hal-hal aneh lagi di jalan. Motorku terus melaju di atas jalan setapak dan berbatu ini. Ketika akan melewati jalan menanjak yang berada di depan pemakaman, aku menarik gas motorku kuat-kuat, berharap kejadian kemarin tidak terulang lagi. Akhirnya motorku pun berhasil melewati jalan itu, meskipun kadang mengalami slip karena kondisi jalannya yang masih berbatu. Yes, rintangan pertama berhasil aku lewati. Semoga aku berhasil melewati rintangan kedua nanti. Jalur yang aku tempuh memang seperti sebuah tantangan sendiri untukku, karena bisa kalian bayangkan, di jalur gelap yang rusak, kalian hanya memanfaatkan penerangan dari lampu sepeda motor tua. Belum lagi jalur di depan pemakaman itu agak menanjak, seolah dibuat sengaja menakutiku yang memang sedikit pengecut. Kini aku tinggal melewati jalur yang membelah hutan angker itu. Jalur sepi sepanjang beberapa kilometer itu adalah tantangan terberat setiap kali aku pergi ke pasar. Aku kembali menarik gas kuat-kuat. Kedua mataku sedikit aku sipitkan dan hanya fokus pada kondisi jalan di depanku saja, karena takut ada sesuatu yang mengganggu penglihatanku di pinggir jalan nanti. Motor jangan mati, motor jangan mati, motor jangan mati. Benar saja, aku seperti melihat seorang pria berdiri di pinggir jalan, namun tanpa kepala. Bodohnya aku, mata yang sudah fokus menatap ke arah depan. Kenapa aku melirik ke samping dan memperhatikan terus sosok itu? Sialan. Aku udah sipit-sipitin nih mata. Aku terus menancap gas, tidak peduli dengan apa yang aku lihat barusan, sampai aku bertemu dengan sebuah desa kecil tempat aku bertemu dengan 5 orang yang membantuku kemarin malam. Nah, sahabat sejuta kisah, apa yang akan dialami oleh Hadi selanjutnya? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian kedua, sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Hutan Angker di Lampung. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.